Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yang membahas tentang ketika kita mengikhlaskan atas perlakuan buruk seseorang, orangnya malah kena karma. Justru ketika kita menginginkan kejadian buruk pada seseorang karena kita terzolimi, orangnya malah happy-happy aja. Orangnya malah sukses, malah makin berjaya gitu ya. Kitanya malah merana. Oke, kita bahas aja deh kenapa bisa sampai demikian. Nah teman-teman, kebanyakan dari kita paham lah ya, ada sebuah ungkapan, entah sebuah hadis atau apa, saya harus cek lagi nih kebenarannya. Cuman intinya begini, doa orang teraniaya itu dikabul oleh Tuhan, begitu kan? Nah, ketika kita dianiaya oleh seseorang, lalu kita mendoakan, kok orangnya nggak kenapa-napa? Nah, ini yang jadi bahasan penting teman-teman. Kenapa orang yang sudah menzolimi kita nggak kenapa-napa, dan mereka malah lebih happy gitu loh. Jalan-jalan, seneng-seneng, update statusnya seru-seru ya. Jawabannya teman-teman bisa jadi jatah karmanya beliau itu masih ada yang bagusnya. Sehingga karma buruknya ke kita itu masih tercover oleh karma-karma baiknya. Kalau teman-teman sudah menyimak video saya tentang ego personality, di mana diri kita ini ada banyak bagian-bagian dari diri kita yang lain, yang kepada orang-orang tertentu ini tuh dihadirkan gitu loh. Ego personality. Jadi ketika saya ngobrol sekarang, ini sebagai Reni Wulandari Abidin, pakai kerudung, rapi, santun gitu, bijaksana. Tetapi ketika saya di luar sebagai Teh Reni misalnya, teman-teman dari teman-teman yang lain, itu saya tuh kocak, saya tuh tukang bercanda gitu, saya tuh kekanak-kanakan, saya nggak pakai hijab gitu loh. Ini ego personality, bagian-bagian dari diri kita yang lain. Termasuk orang kesurupan, kenapa kesurupannya harimau, kesurupannya siluman, itu kan bukan entitas. Kebanyakan 90%, bahkan 95% orang kesurupan itu hanya mengeluarkan ego personality-nya, bukan kemasukan entitas lain. Nah, ketika seseorang jahat kepada kita, itu hanya sisi jahat tertentu, sebagian kecil dirinya ditampilkan, diberikan kepada kita. Masih banyak ego personality, sisi-sisi yang lain dalam dirinya yang bagus gitu loh. Entah sebagai ayah, dia ayah yang baik, tetapi sebagai teman ke kita, teman yang buruk gitu, suka menindas. Kepada yang lain, dia teman yang baik gitu loh. Dan sebagainya. Jadi, kenapa orangnya masih baik-baik aja? Karena tabungan karma bagusnya tuh banyak. Jadi tabungan karma sialnya, karma buruknya itu masih tercover teman-teman. Itu jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk beralih cara nih teman-teman. Kalau teman-teman tersakiti, terzolimi, lalu teman-teman mendoakan keburukan untuk orang lain nih bisa jadi, kita kan lagi tersakiti, kondisinya berarti kita lagi tekor nih, karena tersakiti, kita hilang nih, tekor ya, dalam artian minus. Kita mendoakan keburukan untuk orang lain diharapkan minus juga. Jadi minus. Ya minimal 0 lah, 0. Posisinya karena dia lebih tinggi akhirnya menyakiti kita, dia di atas, posisinya agar di bawah, kalau bisa lebih bawah dari kita. Tetapi ketika kita mendoakan keburukan, menginginkan ketidakbaikan untuk orang lain, entah orangnya berhasil diburukan ataupun enggak ya, naik ataupun enggak, turun ataupun enggak, kita posisinya tetap minus, kita posisinya tetap 0. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk mengambil sebuah langkah yang paling cerdik, yang menguntungkan, yang justru ketika teman-teman disakiti begini, teman-teman dapat keuntungan. Teman-teman alihkan fokusnya ketika teman-teman berhasil disakiti orang lain, teman-teman kan berarti downgrade, ada di titik minus. Ya tadi yang saya bilang, seenggaknya 0 lah, di bawah. Daripada alih-alih teman-teman ngurusin di luar orang-orang yang nyakitin agar mereka juga ngalamin apa yang teman-teman rasain, alihkan energinya untuk menaikkan diri sendiri. Jadi
doa orang terzolimi ini daripada mendoakan orang lain, gunakan kekuatannya untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Jadi pakai pendongkrak booster doa ini untuk naikin posisi kita. Jadi pada prakteknya gini teman-teman. Teman-teman, apa sih di daftar keinginan yang paling menggebu-gebu saat ini? Yang paling tinggi saat ini? Jadi teman-teman, misalnya dari piramida keinginan, ada satu yang paling tinggi nih, misalnya pengen punya rumah. Nah teman-teman, pakai rasa sakit dizolimi ini untuk mewujudkan sebuah rumah. Ya Allah, semoga dengan sakit hati ini izinkan ditukarkan dengan rumah. Jadikan sebuah laku tirakat. Jadi setiap sakit hatinya kerasa, sakit hati nih, inget dulu saya dikata-katain demikian oleh si itu gitu. Sakit hati ini di dada, sampai dada tuh sesek, tangan gemeteran, saking ini tak termaafkan kelakuannya gitu. Teman-teman langsung ngobrol ke Tuhan, ya Allah, izinkan rasa sakit hati ini untuk aku bisa mendapatkan rumah dengan izin-Mu. Teman-teman visualisasikan rumahnya pengen seperti apa, harus detail. Yang bisa parkir 2 mobil, di sampingnya ada taman, di belakangnya ada kolam ikan, misalnya 2 lantai dan sebagainya. Jadi arahkan pada satu arah perwujudan agar teman-teman cita-citanya terwujud. Jadi teman-teman yang tadinya tekor, ini teman-teman udah nggak ngurusin lagi nih orangnya mau celaka atau enggak, orangnya mau sukses atau enggak. Biarkan itu dia menyelesaikan jatah hidupnya. Biarkan orang-orang di luar menyelesaikan kurikulum takdirnya. Teman-teman fokus kepada diri sendiri. Setiap merasakan sakit, energinya naik. Setiap merasakan sakit, energinya naik. Naik. Dan akhirnya kehidupan teman-teman pun yang tadinya tekor, yang tadinya 0, menjadi berubah lebih baik, nasibnya juga berubah. Dan kalau sudah misalnya insya Allah dengan izin Tuhan, rumahnya misalnya daftar keinginannya di urutan pertama itu sudah bergeser, berarti sudah. Nah teman-teman lakukan kepada praktek-praktek keinginan yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Kita rubah hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada kita, ganti dengan strategi-strategi cantik. Ganti dengan strategi-strategi cerdik untuk justru merubah manifestasi kehidupan kita. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat ya. Mohon bantuannya kepada teman-teman. Share kepada orang-orang yang sekiranya butuh dengan informasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.